latar belakang. Jadi setiap kurikulum yang telah berlaku di Indonesia dari periode sebelumnya tahun 1945 hingga kurikulum tahun 2006 memiliki beberapa perbedaan sistem. Perbedaan sistem yang terjadi bisa merupakan kelebihan maupun kekurangan dari kurikulum itu sendiri. Kekurangan dan kelebihan tersebut dapat berasal dari landasan, komponen, evaluasi, prinsip, metode, maupun model pengembangan kurikulum. Untuk memperbaiki kekurangan yang ada, maka disusunlah kurikulum yang baru yang diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntunan zaman. Rumusan masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana model konsep kurikulum pada konteks rekonstruksi sosial dan teknologi. Yang kedua, bagaimana hubungan kurikulum dan pembelajaran dalam konteks implementasi. Dan yang ketiga, bagaimana konsep kurikulum yang digunakan di lembaga sekolah Islam terpadu. Adapun tujuan penulisan, yang pertama untuk memahami model konsep kurikulum pada konteks rekonstruksi sosial dan teknologi. Yang kedua untuk memenuhi hubungan kurikulum dan pembelajaran dalam konteks implementasi. Dan yang ketiga untuk mengetahui kurikulum yang digunakan di lembaga sekolah Islam terpadu. Baik, saya di sini selaku moderator. Untuk penjelasan materi nanti akan disampaikan oleh anggota yang lain. Untuk bagian model kurikulum bisa dijelaskan oleh ya, untuk materi model konsep kurikulum dalam konteks rekonstruksi sosial dan teknologi akan dijelaskan oleh Pak Ruli. Baiklah ya, saya akan melanjutkan dari maksud saya. Maaf sebelumnya ya, karena HP saya mengalami gangguan. Saya akan lanjutkan bab 2, yaitu pembahasan tentang model konsep kurikulum. Konstruksi sosial ini merupakan sebuah gagasan di mana sekolah institusi perubahan dan peran positif dalam hal mengembangkan masyarakat menurut McNally tahun 1981. Dan rekonstruksi sosial merupakan penentang ya terhadap gagasan bahwa kurikulum seharusnya membantu mengatur pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Namun kurikulum menjadi sebuah sarana dalam membantu mengembangkan ketidakpuasan dan melengkapi kebutuhan pengajar untuk menciptakan tujuan baru dan mempengaruhi perubahan sosial. Rekonstruksi sosial merupakan filosofi pendidikan yang menekan institusi pendidikan menjadi lingkungan dalam menerapkan perubahan sosial dan menentang ketimpangan sosial. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada model konsep kurikulum. Yang kedua itu teknologi. Model kurikulum teknologi menganut aliran teknologi pendidikan yang yang mengatakan bahwa model ini dipicu oleh kemajuan teknologi yang ada. Hasil-hasil kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak berpesan dalam membentuk sistem, sedangkan perangkat keras lebih mengarahkan kepada alat. Lebih lanjutnya, Soili juga mengatakan bahwa model kurikulum ini lebih menekan pada menyusun program pengajaran atau rencana pembelajaran yang dipadukan dengan alat-alat dan media pengajaran yang yang mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, ada juga model konsep kurikulum. Di sini Sukamedinata
menyatakan bahwa ciri-ciri kurikulum teknologi dapat ditemukan pada 4 bagian sebagian berikut. Yang pertama, tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi. Yang B, metode pengajaran bersifat individual. Kemudian yang C, bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu. Kemudian yang terakhir yang D, evaluasi dilakukan kapan saja ketika siswa telah mempelajari suatu topik atau subtopik. Baik, mungkin itu penjelasan terkait model kurikulum dalam konteks teknologi. Kemudian dilanjutkan menganalisis hubungan kurikulum dan pembelajaran dalam konteks implementasi yang akan disampaikan oleh Saudari Rizka. Baik, terima kasih Saudara Rizka. Kemudian pada Saudara Kenny dipersilakan untuk menjelaskan evaluasi konsep kurikulum di lembaga sekolah Islam terpadu. Terima kasih untuk moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Baik, izinkan saya mempresentasikan mengenai hubungan kurikulum dan pembelajaran. Berdasarkan dari paparan Saudari Rizka tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Implementasi kurikulum dalam pembelajaran merupakan proses penerapan ide,
konsep kebijakan sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Sebagaimana kita ketahui bahwa belajar adalah inti pembelajaran yang dipengaruhi oleh kurikulum. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum untuk kepentingan pembelajaran harus dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut Olivia, dalam Winarto tahun 2019, keterhubungan antara pembelajaran dan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model dualistis. Model dualistis adalah kurikulum dan pengajaran terpisah, implementasi proses belajar mengajar yang dikendalikan oleh guru tidak dikaitkan dengan perencanaan program kurikulum, walaupun sebenarnya berkaitan. Kelebihan model ini, kurikulum dan pembelajaran dapat dengan leluasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan pembelajaran menjadi tidak kaku, mengacu pada kurikulum. Yang kedua adalah model berkaitan. Pada model ini, kurikulum dan pengajaran dianggap sebagai dua hal yang berkaitan. Keberhasilan pembelajaran dianggap dipengaruhi oleh perencanaan yang baik. Sebaliknya, perencanaan kurikulum yang baik harus juga mempertimbangkan pembelajaran. Kelebihan model ini adalah keselarasan antara kurikulum dan pengajaran. Sementara kekurangannya adalah pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran harus dipaksa selaras, sehingga pembuat kurikulum tidak dengan leluasa mengembangkan kurikulumnya. Demikian sebaliknya. Lalu yang ketiga adalah model konsentris. Model konsentris, pada model ini, kurikulum bagian dari pengajaran, atau pengajaran bagian dari kurikulum. Di sini ada ketergantungan satu dengan yang lain. Salah satu dari keduanya merupakan subsistem dari yang lainnya. Pada model kurikulum, lebih dominan dibanding pembelajaran. Dengan demikian, kurikulum memberikan kontrol atas pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang terakhir, model siklus. Model ini menggambarkan hubungan timbal balik antara kurikulum dan pengajaran. Keduanya dianggap saling mempengaruhi, segala yang ditentukan dalam kurikulum akan menjadi dasar dalam proses pelaksanaan pengajaran. Selanjutnya adalah bagian C, evaluasi konsep kurikulum di lembaga sekolah Islam terpadu. Pada bagian ini, kita menganalisis kurikulum yang ada di lembaga sekolah Islam terpadu. Pada subbab yang pertama mengenai tujuan model kurikulum sekolah Islam terpadu, menurut Cohen dan Mannion tahun 1992 dan Brand tahun 1991 dalam Rio, terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif, yaitu yang pertama adalah kurikulum terpadu, yang kedua adalah hari terpadu, dan yang ketiga adalah pembelajaran terpadu. Sekolah Islam Terpadu merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengintegrasikan dua bentuk pendidikan yang selama ini dipisahkan, yaitu antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Lalu yang kedua adalah sistem pembelajaran kurikulum sekolah Islam terpadu. Desain kurikulum sekolah Islam terpadu menggunakan desain kurikulum yang telah menjadi ketetapan dari jaringan sekolah Islam terpadu atau yang biasa disingkat dengan JSIT. Kurikulum dalam pengembangan sekolah ini sangat berperan dalam penggambaran konsep keterpaduannya. Implementasi dari desain kurikulum yang diterapkan pada sekolah ini adalah sebuah desain kurikulum yang disusun dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman pada semua mata pelajaran. Sekolah Islam Terpadu membuat dan melaksanakan program-program unggulan yang bermuara pada suatu tujuan, yaitu pembentukan akhlak siswa. Program-program tersebut diantaranya yang pertama adalah tahfiz Quran, yang kedua adalah mentoring atau Islamic Study Club, yang ketiga adalah khitobah pembiasaan siswa berakhlak mulia, yang keempat home visit, yang kelima studi banding ke sekolah. Lalu materi yang terakhir akan dibacakan langsung oleh Abang Mukayyad selaku moderator, kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Mungkin itu pemaparan materi dari kelompok 2 terkait menganalisis konsep dimensi dan model konsep kurikulum dan pembelajaran. Untuk materi kelompok 2 ini tentunya berkaitan dengan kelompok 1 ya. Kemudian sekarang kita buka sesi tanya jawab. Terdapat 2 termin. Satu termin baik, dibuka satu termin untuk 3 pertanyaan. 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk satu termin. Jika yang ingin bertanya, seperti biasa tuliskan di kolom chat ya. Makanya kita ngikut chat aja. Maaf, moderator Saudara Ayat, saya boleh langsung bertanya di sini? Baik, boleh dipersilakan untuk bertanya langsung. Tapi sebenarnya kan kita ngikut dari kelompok 1 jadi mungkin yang mau langsung bertanya dipersilahkan dengan bahasa yang ringkas dan jelas. Oke, terima kasih Saudara Ayat. Sebenarnya saya pengennya ringkas aja. Cuma ini sifatnya bukan bertanya sebenarnya. Karena kita melihat realita. Sebelumnya perkenalkan saya Ani. Langsung saya menanggapi ya dari kelompok 2, luar biasa sebenarnya untuk materi ini. Saya tertarik dengan hubungan kurikulum pembelajaran dengan SIT atau Sekolah Islam Terpadu. Pada kenyataannya realitas sekarang ya dengan kasat mata berjamur sekolah yang membangun SIT. Dan tadi dijelaskan bahwa banyak sekali keunggulan dari SIT. Nah, mungkin dari kelompok 2 atau di kelompok yang lain bisa sharing. Sebenarnya keunggulan di SIT sendiri itu bisa menarik banyak orang, bisa menarik orang tua untuk menyekolahkan siswanya di SIT, begitu. Mungkin bisa sharing di sini dan kita sama-sama bisa belajar. Mungkin bisa jadi kita adalah satu untuk bisa membangun yayasan pendidikan berbasis SIT. Baik, begitu saja. Terima kasih, Saudara Ayat. Terima kasih. Jadi pertanyaannya terkait kelebihan SIT untuk menjaring orang agar bisa masuk ke Sekolah Islam Terpadu tersebut ya. Baik, saya tahan terlebih dahulu pertanyaannya. Untuk yang lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, berarti sudah ada 3 pertanyaan ya di sini dari Saudari Ayu, Saudari Inggit, dan Saudari Ani. Baik, ya di grup ada penanya 2 orang ya, Saudari Ninda dan Saudari Mentari. Yang nomor HP-nya 3266 siapa? Di grup nomor belakangnya 3266. Di grup ada yang nomor HP-nya 3266 siapa ya? Ninda itu Pak, Nindi. Ninda.
Ninda. Garis dua aja ya. Harusnya diberi nama ya biar tidak bertanya-tanya. Ya, terima kasih. Baiklah ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mentari. Izin saya jawab. Pertanyaannya, mengapa konsep pengembangan kurikulum masih sulit diterapkan secara merata di dunia pendidikan, sedangkan pembuatan konsep kurikulum berdasarkan keadaan pendidikan yang sedang berlangsung. Ya baiklah ya. Di sini kurikulum memang sangat cepat mengalami perubahan, terutama misalkan dari kurikulum 2013 misalkan baru berjalan 4 tahun. 2013 ini masih guru ini baru mau memahami tentang kurikulum 2013, ternyata cepat sekali mengalami perubahan ke kurikulum Merdeka. Kenapa mengalami kesulitan dalam pemahaman kurikulum? Karena terutama pemahaman kurikulum ini terutama sekolah-sekolah ini belum maksimal mungkin melaksanakan pelatihan tentang kurikulum, ya. Walaupun pelatihan juga hanya sekedar atas perkenalan saja, dan intinya otentiknya dalam pelaksanaan praktek mengajar tentang kurikulum ini masih terdapat kekeliruan yang diterapkan. Jadi kurikulum yang mengalami kesulitan ini, ya disinilah letaknya. Karena sebab kalau mengalami perubahan kurikulum secara merata, kalau kita tidak bisa praktek dengan tentang kurikulum itu sendiri, bagaimana cara prakteknya, bagaimana cara aplikasinya, kita memang akan mengalami kesulitan. Nah, supaya untuk mengatasi kesulitan pelaksanaan kurikulum ini, kita sebagai pendidik, ya, kita harus rajin mengikuti pelatihan tentang kurikulum, dan kita mengadakan bagaimana pelaksanaan pembelajaran model kurikulum baru ini, ya, seperti kurikulum Merdeka misalnya, kan gitu. Nah, dari situ saja ya sampai penyampaian jawaban saya. Kalau ada yang menambahkan, silakan. Saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ruli atas jawabannya. Kepada Mbak Mentari, ada tanggapan atau sudah cukup? Baik, terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Ani ya, terkait
kelebihan SIT untuk menjaring orang tua agar memasukkan anaknya ke SIT gitu ya. Jadi di SIT tersebut memiliki beberapa tujuan yang tentunya untuk menarik siswa agar bisa masuk ke SIT tersebut ya. Di makalah ada di halaman 20 sampai 21, di situ ada 10 tujuan model kurikulum SIT. Yang pertama adalah Islam memadai landasan filosofinya. Ya karena SIT merupakan Islam terpadu, jadi Islam yang melandasi filosofinya. Yang kedua, bangunan kurikulum yang terintegrasi dengan keislaman. Yang ketiga, menerapkan dan mengembangkan pola pembelajaran terpadu. Keempat, menjadikan percontohan perilaku yang baik dari guru sebagai sarana pendidikan akhlak. Jadi guru merupakan contoh atau role model untuk mendidik anak gitu. Yang kelima, menciptakan lingkungan pendidikan yang Islam jauh dari segala macam kemaksiatan. Yang keenam, dalam usaha pencapaian tujuan pendidikannya selalu melibatkan orang tua dan masyarakat. Jadi orang tua selalu terlibat dalam kurikulum SIT tersebut. Yang ketujuh, mengedepankan ukhuwah Islamiyah dalam segala bentuk interaksi dengan warga sekolah. Kedelapan, membangun budaya. Kesembilan, segala proses pendidikannya berdasarkan pada penjaminan mutu. Dan yang ke-10, meningkatkan budaya profesionalisme. Tentunya di SIT juga tetap mengaitkan kurikulum dari Kemendikbud ya. Jadi seperti yang berkembang saat ini terkait kurikulum merdeka, tentunya SIT juga sedang mendalami kurikulum merdeka untuk bisa dikaitkan dengan kurikulum SIT tersebut gitu. Jadi mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Kepada Bu Ani, jika ada yang ingin menyanggah, dipersilakan. Ya, saya tidak akan menyanggah ya, Saudara Mukhayat. Sebenarnya luar biasa. Dilihat dari programnya aja udah luar biasa. Kemudian ini jadi kelihatan kalau program diunggulkan juga memang keislaman. Kemudian SIT itu tidak meninggalkan dari kurikulum pusat ya. Ya, artinya di sini cuannya banyak. Ya, terima kasih itu aja. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain, dari Rizka atau Kenny, Oke, terima kasih Bang Ayat. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Desi Trihandayani. Kalau tidak salah tadi pertanyaannya mengenai apakah kurikulum pada sekolah Islam terpadu memiliki perbedaan jauh dengan sekolah sesuai yang berbasis agama, dengan kata lain sekolah yang di bawah naungan Kemenak. Jadi sebenarnya untuk perbedaan antara SIT dengan madrasah yang di bawah naungan Kemenak bisa saya beri 5 contoh perbedaannya. Yang pertama sudah pasti naungan ya, di mana SIT itu naungannya langsung di bawah Kemendikbudristek. Sedangkan kalau untuk madrasah itu ada di bawah naungan Kemenak. Lalu yang kedua itu mengenai kurikulumnya. Kurikulum pengetahuan agama dan madrasah di bawah naungan Kemenak sebenarnya hampir berjalan dengan seimbang. Sedangkan pada madrasah ilmu agama dia hadir lebih lengkap dan detail. Jadi intinya untuk ilmu pengetahuan di SIT, untuk ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama, dia berjalan seimbang. Namun untuk madrasah di bawah naungan Kemenak, dia lebih ditekankan pada ilmu agamanya. Lebih lengkap dan lebih detail. Lalu yang ketiga, itu mengenai sistem pembelajaran. SIT itu kebanyakan mengaplikasikan full day school, dari pagi hingga sore. Sedangkan madrasah yang di bawah naungan Kemenak, penerapan sistem pembelajarannya hampir seperti sekolah biasa. Namun ada juga sebenarnya yang madrasah pada saat ini yang sudah menerapkan full day school. Lalu yang keempat, balik lagi ke biaya, di mana biaya di SIT sebenarnya menawarkan fasilitas yang lebih lengkap, namun dengan harga yang tidak murah. Kebalikan di madrasah di bawah naungan Kemenak.
dia relatif murah, namun dengan fasilitas yang cukup. Jadi perbedaannya antara fasilitas lengkap dan cukup dengan mahal dan relatif murah. Lalu yang terakhir mengenai program tahfiz, di mana SIT biasanya mayoritas menekankan ilmu agama di bidang tahfiz dan hafalan Al-Quran. Sementara pada madrasah di bawah naungan Kemenak, hal itu tidak menjadi prioritas. Jadi jika ada kegiatan ini hanya untuk ekstrakurikuler atau kegiatan pilihan siswa. Nah, balik lagi dari perbedaan tersebut, masing-masing sekolah Islam di atas mempunyai pertimbangan masing-masing dan ciri-ciri tersendiri. Yang terpenting adalah anak nyaman sekolah, baik di sekolah SIT ataupun di sekolah madrasah di bawah naungan Kemenak. Mungkin itu jawaban saya, Bang Ayat. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Saudara Kenny. Mungkin ada tambahan dari Pak Ruli. Ya. Saya akan menambahkan dari Mas Kenny. Ya. Sebenarnya kurikulum antara SIT dengan madrasah, kurikulum umum itu sama. Kemudian untuk kurikulum pendidikan agamanya semuanya mempunyai sama-sama mengaplikasikan tentang agama. Misalnya di madrasah. Madrasah ini pada umumnya terdiri dari beberapa painya. Misalkan ilmu fikih, SKI, akidah al-haq. Nah, kemudian lagi itu Quran hadis. Nah, di sini kurikulum madrasah ya. Nah, untuk program tahfiz semuanya sama-sama melaksanakan program tahfiz. Nah, setiap yang namanya kurikulum ini antara kedua sekolah ini memiliki ada kesamaan ya. Nah, ya, cuma itu aja ya tanggapan saya. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Desi. Bagaimana atas jawaban kami? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Rizka ada yang ingin dijawab? Baik, persilakan Rizka. Baik, bagaimana Saudari Ninda atas jawaban dari Rizka? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Andini. Ya, sama ya. Menurut kelompok 2, apa saja faktor-faktor yang hambatan yang dapat
mempengaruhi pengembangan kurikulum itu di dalam pendidikan. Nah, jadi di sini faktor-faktornya banyak sekali, Mbak. Ya, bisa jadi dari lingkungannya ya, yang tidak mendukung dengan perkembangan kurikulum. Kemudian pengembangan kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh proses belajar pembelajaran. Nah, ketika misalkan pengembangan kurikulum ini terjadi hambatan itu seringkali terjadi pada setiap sekolah-sekolah yang terutama mau mengalami perubahan, gitu ya. Seperti contoh tadi yang saya jelaskan bahwa sebenarnya biasa menjalankan kurikulum 2013 misalnya setelah 4 tahun kurikulum 2013 ini baru mau berjalan, ternyata terjadi perubahan. Nah, disinilah letak hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan dari para guru ini mengalami perubahan kurikulum ini belum mampu pesat menerima bagaimana sih aplikasi pengembangan kurikulum Merdeka ini misalnya. Aplikasi kurikulum Merdeka ini adalah merupakan aplikasi kurikulum Merdeka belajar dengan secara bebas. Nah, tetapi kebanyakan guru-guru sekarang itu belum paham bagaimana sih cara pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, apa saja evaluasi penilaian kurikulum 2013. Nah, di sini saya akan menjelaskan evaluasi tentang kurikulum 2013 ini sama 2000 kurikulum Merdeka itu hampir sama. Sementara kalau kurikulum 2013 ada penilaian keterampilan, sedangkan kurikulum Merdeka hanya penilaian kompetensi saja atau pengetahuan saja. Nah dari situ hambatan pengembangan kurikulum ini terjadi perubahan yang sangat pesat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi perkembangan kurikulum ini kita harus banyak mengupdate tentang kurikulum supaya kita tidak terjadi ketinggalan bagaimana cara mengalami perubahan-perubahan kurikulum yang sangat cepat, gitu kan? Karena kurikulum ini ya tidak menutup kemungkinan mungkin selama 3 tahun atau 2 tahun akan ke depan akan berubah lagi, bahkan akan mengalami revisi-revisi. Ya misalnya sekarang kurikulum Merdeka ini sekarang mengalami uji coba ya, cobaan tatap pertama bagaimana cara pelaksanaannya. Nanti setelah itu, karena ada ketemuan lagi, nanti setiap tahun kurikulum ini akan mengalami revisi. Nah, jadi dari situlah kita ini harus belajar bagaimana kita ini mengupdate ilmu kita, bagaimana cara mengupdate tentang evaluasi tentang kurikulum ini, dan bagaimana cara teknik pembelajaran kurikulum yang baru diterapkan sekarang. Nah, di situ aja jawaban dari Mbak Ayu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rula penjelasannya kepada Mbak Ayu. Bagaimana dari penjelasan Pak Rula tadi? Cukup jelas? Jelas banget. Baik, Jelas banget. Terima kasih. Benar banget ya.
lagi ya. Karena tadi dua termin, satu termin 3 pertanyaan. Jadi ini pertanyaan ke-6 yang akan disampaikan jawabannya oleh Pak Ruli. Baiklah ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Inggit. Kurikulum mana, model mana hubungan kurikulum yang paling efektif ya? Ya, sebenarnya kurikulum ini terdiri dari 4 model ya. Model dualistis, model berkaitan, model konsentrasi, kemudian model siklus. Sebenarnya tergantung dari pelaksanaan dari satuan pendidikan masing-masing ya. Jadi bagaimana aja yang ceritanya kalau memang mau dilaksanakan model kurikulum ini tidak mesti harus sama gitu. Boleh dengan model dualistis, boleh dengan model berkaitan, boleh dengan model konsentris atau model siklus. Ataupun memang keempat model itu dilaksanakan, silahkan kalau memang satuan pendidikan itu sanggup melaksanakannya. Dari situ aja ya, itu aja jawaban saya dari Mbak Inggit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih para audiens atas pertanyaan dan kami akhiri ya. Dan mohon maaf untuk pertanyaan dari Mbak Fatul mungkin nanti dijawab di luar diskusi ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri untuk kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.